Halo semua, kembali lagi bersama kami, kelompok 3 dari mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019. Nah, di sini kita kembali untuk membahas praktikum elektronika yang kedua. Di sini kita akan masuk ke dalam modul kelima dalam praktikum elektronika kedua. Yuk, lanjut. Nah, pada modul kelima pada praktikum elektronika kedua ini, kita membahas tentang oscillator LC dan pembangkit gelombang non-sinusoidal, di mana praktikum ini bertujuan untuk agar mahasiswa dapat mengamati dan mengenal prinsip pembangkitan sinyal sinusoidal dengan rangkaian umpan balik. Yang kedua, dapat mengamati dan menganalisa rangkaian oscillator umpan balik induktor dan kapasitor atau LC. Yang ketiga, mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan pembangkit gelombang segitiga. Dan yang terakhir, tujuannya itu adalah mahasiswa dapat mengamati dan menganalisa oscillator cincin atau biasa disebut ring oscillator. Nah, di sini kita dapat melihat pengaturan pendukungnya, di mana oscillator dengan resonator, di dalamnya ada oscillator penguat, induktor, dan kapasitor. Nah, di sini kita bisa melihat ya, pada untuk oscillator Colpitts, untuk oscillator Colpitts, frekuensi resonansinya kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus F sama dengan 1/2V dikali 1 per akar dari LCT, dengan CT-nya itu adalah C1 kali C2 dibagi C1 tambah C2 ya. Nah, berikut juga dengan oscillator Cleps. Rumusnya seperti yang tertera di sini, dan juga dengan mencari dengan oscillator Hartley. Rumusnya juga tertera di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Ketiga oscillator tersebut. Di sini oscillator Colpitts, di sini oscillator Clep, dan di sini oscillator Hartley. Oke, lanjut lagi. Di sini kita melihat prinsip pembangkitan gelombang non sinusoidal. Nah, prinsip umumnya yaitu secara umum oscillator non sinusoidal atau juga dikenal sebagai stable multivibrator dapat memanfaatkan fungsi penunda sinyal, inverting, dan atau komparasi dengan histeris atau distable multivibrator. Bagian-bagian tersebut dapat dirangkai dalam loop tertutup dengan keseluruhan loop bersifat inverting. Alternatif pemutaran loop tersebut ada pada tabel yang ini, di mana pada komparator dengan histeris atau distable NV, dan juga dengan rangkaian penunda. Lalu rangkaian penunda dilakukan lagi kepada komparator ini, dan sama seperti juga yang sampingnya ya. Lalu di sini ada rangkaian tunda. Rangkaian tunda dapat diimplementasikan dengan beberapa cara, di mana rangkaian tunda ini inverting dapat dibangun dengan integrator dengan penguat operasional, dan rangkaian tunda non inverting dapat dibangun dengan rangkaian resistor dan kapasitor OD1. Kita masuk lagi ke rangkaian pembangkit gelombang non sinusoidal. Di sini ada pembangkit gelombang segitiga. Nah, di sini ada rangkaiannya ya. Nah, di mana rangkaian ini sudah hampir sama. Maksudnya di sini ada rangkaian yang cukup berbeda ya dengan rangkaian yang tadi ada di atas ini. Yang mana di sini kita tidak menggunakan L. Ini kita tidak menggunakannya. Ini hanyalah dengan resistor dan kapasitor ya. Nah, di sini kita disuruh untuk mengetahui juga apa rumus untuk mendapatkan frekuensi dan tegangannya. Di sini ada oscillator cincin yang memiliki bentukan kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan tahu lagi pada implementasian di multisimnya. Nah, di sini kita melihat alat dan komponen yang digunakan, yaitu komputer dan install software multisim yang berjalan dengan baik. Nah, saya sudah menginstal software multisimnya. Lanjut langsung ke percobaannya. Nah, di sini kita akan memulai percobaan pada judul oscillator dengan resonator. Yang pertama, kita disuruh menyusun oscillator seperti gambar yang ini. Gambar yang pertama ini dengan komponen yang tertera pada di sini ya. Lalu kita disuruh untuk mengamati dan catat amplitude dan frekuensi pada oscillator tersebut. Kita mulai dengan oscillator 55 ini, oscillator Colpitts ya. Kita masuk ke dalam rangkaiannya. Nah, di sini sudah ada
Saya telah merangkai sebelumnya supaya mempersingkat waktu, saya telah merangkai oscillator Colpix-nya. Kita menggunakan kapasitor 5 buah kapasitor ya, dan beberapa 1 2 3 4 5 6 5 buah resistor dan 1 buah induktor. Kita menggunakan juga di sini transistor ya. Lalu kita coba langsung saja ke dalam, kita run, kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu channel ya, hanya masukkan ke channel satu saja, sehingga hasilnya hanya satu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita akan melihat berapa nilai frekuensinya, lalu kita melihat juga berapa nilai amplitudonya. Nah, di sini kita lihat bahwa frekuensinya itu adalah sekitar 9,9 ya, bisa dibilang 9,9 kHz, dan amplitudenya di sekitar 4,9 juga, 4,9 volt. Kisarannya seperti itu ya. Nah, kita catat juga ya, di sini ada 9,9 lalu 4,8, dimana menghasilkan rangkaian sinusoidal ya. Lalu jika amplitudonya kita dapat sekitar 4,8 VPP, nah kita secara umumnya menggunakan pada lapor atau pada rangkaian-rangkaian umumnya itu kita menggunakan nilai itu setengah nilai VP, di mana nilai VP itu adalah setengah dari nilai VPP, sehingga kita dapat nilai VP-nya yaitu 4,8 ini kita bagikan 2, yaitu 2,4 VP. Itulah nilai amplitudonya dengan nilai frekuensi seperti berikut ya. Baik, kita lanjut ke modulnya lagi. Kita lanjut ke nomor 3. Lakukan kembali untuk rangkaian osilator klep seperti gambar 56 dengan komponen tertera. Nah, kita lanjut ke rangkaian ini. Nah, bedanya dengan rangkaian yang sebelumnya tadi, di sini lihat pada di sini. Di sini hanya ada induktor, sedangkan di sini ada induktor dan kapasitor yang disambung lagi. Perbedaannya hanya di situ. Nah, kita masuk ke dalam rangkaiannya. Nah, pada rangkaiannya sudah saya buat juga ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya sudah membuat juga, di sini ada 1 buah induktor dan 1 buah kapasitor ya. Kita langsung masuk saja ke dalam hasil runnya. Di sini sama, kita hanya menggunakan satu inputan ya, satu input, satu channel saja. Nah, di sini kita lihat frekuensinya dan amplitudenya. Nah, kita bisa lihat ya, jika kita melihat dari frekuensinya, maka nilai frekuensi yang pertama dengan yang kedua itu tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh nilainya, sekitaran 9,9 tadi dengan 9,7 ya, sekitaran itu. Yang terlihat jauh itu adalah amplitudenya, dimana kita di sini kita membaginya kembali dengan kapasitor yang sebesar 330 nanofarad, sehingga hasil dari outputnya akan mengurangi nilai amplitudenya. Di sini kita mendapatkan amplitude sebesar 2,5, bisa dibilang 2,5 ya. Untuk pembulatannya ke 2,5 VPP. Jika kita membagikan nilai kembali, kita dapat 1,25. Ya, kurang lebih 1,25 VP untuk penguatan amplitudenya ya. Sehingga kita bisa bilang penambahan kapasitor di sini itu mengurangi amplitudo yang ada di rangkaian ini. Oke, baik, kita lanjut lagi ke rangkaian selanjutnya. Ke nomor 4 ya. Susunan rangkaian osilator Hartley seperti gambar yang nanti di bawah, dengan untuk rangkaian penguat gunakan nilai komponen tertera. Lalu kita disuruh mengamati kembali. Nah, di sini kita disuruh untuk ini. Rangkaian Hartley kita gambarkan seperti berikut ini ya. Kita rangkai pada multisim kita. Kita langsung masuk saja ke multisimnya. Nah, di sini ada rangkaian Hartley yang sudah saya rangkai juga sebelumnya untuk mempersingkat waktu ya.
Nah, di sini kita menggunakan satu, tiga buah kapasitor, 3 buah resistor, dan 4 buah kapasitor dan 2 buah induktor ya. Dengan VCC di sini adalah 12 volt. Lalu di sini kita menghubungkan juga hanya pada satu channel ya. Untuk masukkan sebuah rangkaian ini kita masukkan satu channel, yaitu di channel 1 untuk inputannya. Sehingga di saat kita run, hasilnya akan seperti ini. Untuk ketiga percobaan ini kita masih memiliki hasil, yaitu sinyalnya itu outputnya yaitu sinyal sinusoidal ya. Nah, di sini kita lihat frekuensinya itu yaitu 210 kHz. 210 kHz, dimana ini tuh sangat-sangat jauh dari rangkaian sebelumnya ya. Rangkaian sebelumnya cuma 9, sini sudah memiliki 200 kHz dengan amplitudo sebesar 27 lah kita bulatkannya, karena ini masih bergerak-gerak. Kita pembulatannya ke 27 saja, 27 volt peak to peak ya, dimana kalau misalnya 27 nya kita bagi kedua untuk dapatkan VP nya yaitu 1,35 VP ya, 1,35 VP. Nah, berpengaruh di sini itu yaitu pada rangkaian ini ya, berbeda dengan rangkaian sebelumnya. Di sini kita lihat perbedaannya juga. Di sini kita rangkaian juga sudah berbeda ya di sini. Nah, di sini juga kita mengetahui kenapa bisa berbeda dengan Hartley dengan yang lainnya. Itu ada juga pada sumber-sumber di internet bahwa rangkaian-rangkaian ini memiliki perbedaan masing-masing, sehingga kita tidak heran jika ada yang berbeda-berbeda pada outputnya ya. Jadi begitu saja dari rangkaian yang pertama untuk percobaan yang pertama ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nah saya akan melanjutkan untuk praktikum yang kedua, yaitu pembangkit gelombang segitiga. Nah, pertama kita harus menyusun rangkaian pembangkit gelombang segitiga pada seperti gambar 53, seperti gambar ini 53, dan sesuai komponen yang telah dipersiapkan dengan R1 sama dengan 8,2 kilo ohm, R2 nya 10 kilo ohm, R nya 2,2 kilo, R3 nya R2,2 kilo ohm, dan kapasitornya sebesar 0,1 mikrofarad. Gunakan kanal 1 osiloskop dan mode waktu untuk mengamati keluaran integrator pada pembangkit sinyal yang telah disusun. Amati dan catat bentuk sinyal, amplitude dan frekuensinya pada saat yang sama. Amati juga sinyal tegangan pada output komparatornya pada kanal 2. Oke, kita pergi ke multisimnya. Ini rangkaian yang sudah saya buat. Dengan di sini ada nilai R1, R2, R3 dan kapasitornya, dan oke. Setelah itu kita atur function generatornya, frekuensinya 1 kHz. Ini kita yang paling awal kita buat dia ke gelombang segitiga dan amplitudanya 6, karena yang di sini dikatakan kita buat saja 6 ya, berarti 12, sekitar 12, berarti itu sekitar 12 VPP ya, 6 VP, 12 VPP. Oke, dan itu kita run. Nah,
dapat dilihat inilah hasil sinyal keluarannya di channel 1 dan channel 2. Sebetulnya ini sama ya, satu fase dia nih. Kita lihat dulu sebentar. Kita lihat dia sebetulnya sama. Dimana channel satunya nilai ini amplitudanya sebesar 12 VP ya. Di sini tertulis 24 VP, berarti nilai amplitudanya sekitar dibagi 2 sekitar 12 VP. Untuk yang channel 2 sama juga, dia 12 VP. Ini. Oke. Kemudian ini untuk yang pembangkit gelombang segitiga yang pertama sudah selesai. Kita pergi lagi ke modul. Dan yang ketiga, putuskan hubungan antara komparator dan integrator. Hubungkan input komparator dengan generator sinyal, berikan sinyal segitiga dengan amplitude mendekati 15 VPP. Hubungkan input komparator dengan kanal 1 osiloskop dan output komparator dengan kanal 2 osiloskop. Gunakan osiloskop pada mode XY untuk memperoleh kurva karakteristik alih tegangan VTC komparator. Kita lihat dulu gambar 3. Oke, berarti kita akan memutusnya di sini. Oke, kita pergi ke multisimnya. Oke, nah, dapat kita lihat bahwa saya sudah memutus di sini komparatornya dan membuat menambahkan satu lagi generator sinyal di sini yang terhubung ke sini ke output dari op-amp pertama dan di sini. Oke, berarti kita tidak memakai lagi ini resistor yang bernilai 2,2 kilo ohm. Kita tentukan ini ya, karena dikatakan mendekati 15 VPP. Tadi sekitar mendekati 15 VPP. Berarti kita buat 8 VP. Iya, 8 VP. Oke, kita jalankan. Kita lihat keluarannya. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat bahwa keluarannya, sinyal keluarannya seperti ini. Dari sini dapat kita lihat bahwa untuk yang sinyal keluaran untuk channel kedua ini dia sensitif ya, berbeda dengan yang channel pertama hasil keluarannya, dengan nilai amplituda pada channel 1, sinyal keluaran di channel 1 sekitar 32, berarti ini 16 VP. Dan untuk yang channel kedua dia juga ini berarti 15,5 VP untuk yang channel kedua. Kemudian kita disuruh untuk melihatnya di bentuk kurva VTC ya. Kita display mode X ya. Oke, kita atur dulu. Oke, beginilah dia dalam bentuk kurva VTC ya. Inilah hasilnya dalam mode XY. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Di sini saya akan melanjutkan percobaan osilator cincin, mana pada rangkaian ini akan menggunakan osilator cincin 3 buah. Usulan pertama 3 buah meter per
CMOS 4007 dan 5 buah inverter dan 7 buah, nanti ada 3 file. Terus kita baca CMOS datasetnya, bacalah kanal input BNC osiloskop. Jadi kita menggunakan osiloskop untuk mengetahui output dan inputnya pada setiap percobaan yang 3 inverter, 5 inverter, dan 7 inverter. Baik, langsung saja. Yang pertama, dengan menggunakan 3 buah inverter. Di sini saya menggunakan 4009 BCP 5 port CMOS-nya dikarenakan 4007 pada multisim tidak ada. Baik, untuk percobaan pertama ini saya akan coba run, tapi sebelumnya rangkaiannya disesuaikan dengan 3 inverter. Baik, langsung saja kita hidupkan. Tadi ini channel 1 dan channel 2. Oke. Channel 1, channel 2. Stop. A different city every night. Oh, I swear the world better prepare. Ini untuk channel 1. Untuk channel 2-nya sebentar. Mungkin kira-kira seperti ini udah bisa kita sesuaikan agak biar lebih rapi lah. Oke, langsung saja kita cek untuk channel 1 dan 1. Oke. Frekuensinya sebesar 1,95 MHz. Untuk channel 2. Nah, channel 2 frekuensinya sama 1,95 MHz. Frekuensinya tadi sudah dapat. Nah, selanjutnya kita sudah mendapat sinyal frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian inverter dengan tiga inverter. Oke, sudah dapat ya. Ini tadi ya, sama frekuensinya yang dihasilkan sama sebesar 1,95 MHz. Oke. Selanjutnya kita cek untuk 5 buah inverter. Cek dulu 5 buah inverter. Oke, di sini saya menggunakan 5 buah inverter CMOS. Susun rangkaian sesuai gambar ini. Langsung saja kita run. Channel 1. Channel 2. Oke, langsung saja oke, langsung kita cek bentuk sinyalnya persegi. Untuk channel 1 frekuensinya 1,17 MHz. Untuk channel 2 frekuensinya 1, hasilnya sama, frekuensi yang dihasilkan sama pada setiap percobaan. Tadi di percobaan pertama 1,9 MHz, sekarang 1,17 MHz. Sudah agak menurun ya. Selanjutnya
kita cek untuk percobaan dengan 7 inverter. Susun rangkaian sedemikian 7 buah inverter. Lanjut langsung saja sekarang. Untuk channel 1, channel 2, maksudnya untuk channel 1, channel 2, untuk channel 1, dan sesuaikan posisinya. Oke. Oke, kita cek frekuensi yang dihasilkan pada untuk channel. Oke, channel 1, channel 2 ya, channel 2. Baik, sudah kita dapatkan bahwa setiap output dan inputnya sama menghasilkan frekuensinya sama di output dan di output. Output pada frekuensi pada 7 inverter ini sebesar 837 kHz. Oke, pada percobaan yang ke osilator dengan cincin ini kita dapat disimpulkan bahwa semakin banyak inverternya maka frekuensinya akan semakin kecil. Dapat kita lihat dari kan. Oke, baik. Demikian untuk percobaan dari osilator cincin. Jadi untuk kesimpulan dari setiap percobaan di mana untuk percobaan osilator dengan resonator, yaitu prinsip pembangkit sinyal non sinusoidal pada osilator, yaitu dengan menggunakan rangkaian umpan balik negatif. Itu syarat yang harus dipenuhi pada rangkaian adalah harus Berhausen yang satu lebih kecil 1 derajat beta. Terus rangkaian komparator ya tadi, komparator dengan histerisasi, komparator ya dengan histerisasi yang tunda, rangkaian komparator yang mempertahankan keadaan, membuat selisih waktu. Rangkaian RC ORD1 dan rangkaian RC tadi adalah non-inverting dan integrator inverting. Untuk gelombang segitiga itu diatur dari generator sinyalnya dibentuk dengan segitiga dengan memanfaatkan transien dari rangkaian tunda sehingga terbentuk gelombang sinyal segitiga yang merupakan kombinasi dari eksponen negatif. Untuk gelombang persegi ya diatur dengan mengambil tekanan output komparator yang besarnya selalu plus minus PS. Untuk osilator cincin tadi semakin banyak inverternya akan semakin kecil frekuensinya. Untuk transient slow rate dari open akan berpengaruh pada bentuk gelombang, frekuensi dan outputnya. Demikianlah presentasi kami pada modul kelima dalam praktikum elektronika yang kedua ini, dan ini adalah praktikum yang terakhir dalam mata kuliah praktikum elektronika yang kedua. Jika pada praktikum sebelumnya kami memiliki salah kata atau salah dalam pembuatan laporannya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.